Tecno Pova 4 kemarin itu bisa saya bilang sukses banget ya guys buat penjualannya. Tapi ya hal tersebut ternyata nggak berlaku loh buat Tecno Pova 5 series kali ini. Kira-kira kenapa nih? Padahal ya secara spek HP ini tuh udah naik kelas loh. Bahkan harganya juga lebih murah 100.000 dari Tecno Pova 4-nya kemarin. Ya udah, daripada kalian bingung-bingung, yuk mendingan langsung aja kita bahas. Halo guys, ketemu lagi barengan saya Iksan. Ya, jadi di video kali ini saya mau ngebahas smartphone seri Pova terbarunya Tecno ya, yaitu Tecno Pova 5 ini. Yang mana setelah saya gunain HP ini tuh selama hampir 1 bulan, saya jadi tahu nih kenapa Tecno Pova 5 ini tuh kayak kurang diminati ya. Padahal secara spek dan harga ini tuh udah oke banget loh kalau mau dibandingin sama seri pendahulunya, yaitu Tecno Pova 4-nya kemarin. Tapi ya sebelum saya kasih tahu ya alasan yang sebenarnya kenapa nih, kayaknya saya mau ceritain dulu hal menarik apa yang bisa kalian dapetin kalau kalian beli Tecno Pova 5 ini. Untuk yang pertama jelas soal desainnya nih guys. Secara looks desain dari HP ini tuh udah futuristic gaming phone banget ya buat layout di bagian back covernya. Finishingnya juga dibuat glossy, yang mana kalau kalian nggak gunain casing jelas ini tuh bakal mudah kotor ya karena bercak sidik jari. Sementara dari segi build quality-nya nih, meskipun material bodi keseluruhan dari HP ini tuh masih berbahan plastik, tapi asli guys, ini tuh udah berasa solid kok dan nyaman banget ya waktu kita genggam dengan satu tangan kayak begini. Untuk di sisi atas HP-nya ini tuh ada grill speaker, di sisi kanan ada tombol volume dan tombol power yang merangkap sebagai sensor sidik jari dengan kecepatan bacanya yang menurut saya oke. Di sisi kirinya ada slot SIM tray yang jenisnya triple slot, dan yang terakhir nih di sisi bawahnya ada port jack audio 3,5 mm, lubang mikrofon, port charger USB Type-C, dan satu buah grill speaker lagi, yang artinya guys HP ini tuh udah support dual stereo speaker ya, yang kualitasnya menurut saya sih ya udah oke ya buat di kelas harganya yang segini. Lanjut dari segi layar, desain layar punch hole-nya dengan bezel yang nyaris sama di semua sisinya guys, kecuali ya bagian bawahnya, bikin tampilan dari layar HP ini tuh jadi makin lega lagi ya. Yang padahal untuk dimensinya ini tuh sedikit lebih kecil, yaitu 6,67 inci kalau dibandingin sama Tecno Pova 4 kemarin yang luasnya 6,82 inci. Sedangkan dari spek sheet-nya nih, Tecno Pova 5 ini tuh udah bawa cukup banyak peningkatan ya daripada seri Pova 4-nya kemarin. Yang mana untuk resolusinya ini tuh udah Full HD Plus, dan untuk refresh rate-nya juga udah naik nih ya, dari yang sebelumnya 90 saja sekarang udah jadi 120 Hz. Yang dari pengalaman saya sih selama gunain layar HP ini guys, untuk kebutuhan nonton, main game, atau ya scroll-scroll sosmed, ini sih udah nyaman banget. Nah, kalau untuk urusan performanya, chipset yang dipakai Tecno Pova 5 itu bisa dibilang sama ya dengan seri yang pendahulunya, yaitu MediaTek Helio G99. Yang mana ya pengalaman saya selama gunain HP ini guys untuk berbagai kebutuhan, mulai dari penggunaan ringan kayak main sosmed atau buka tutup aplikasi streaming video kayak YouTube atau Netflix itu, saya sih sama sekali nggak pernah ngerasain kendala apapun. Nah, kebetulan beberapa waktu lalu saya udah buatin video gaming test khusus ya guys soal performa dari Tecno Pova 5-nya ini kalau diajak buat main game. Kalian bisa cek aja video lengkapnya lewat link yang bakal muncul di atas kanan layar kalian saat ini, atau kalian bisa coba cari sendiri ya lewat profil channel kita tentunya. Tapi ya kalau kalian gak sabar juga pengen tahu gimana experience-nya waktu diajak ngegame, ya udah nih saya kasih tahu ya gimana experience-nya. Untuk yang pertama, waktu saya ajak buat main game Mobile Legends nih guys, performanya sih ini oke ya, bisa dapetin settingan grafis ultra dengan frame rate-nya yang super. Dan sepanjang match saya sama sekali nggak ngerasain yang namanya frame drop ya. Cuman ada hal yang saya rasa masih kurang bisa optimal nih dari performanya, yaitu soal FPS-nya. Dimana seharusnya buat settingan grafis atau frame rate ya guys yang super itu bisa dapetin di angka 90 fps, tapi ini cuma sebatas di 60 fps aja.
Kemudian waktu saya coba buat mainin game PUBG Mobile, untuk settingan grafisnya ini bisa di smooth ultra ya. Dan selama match berlangsung, saya sama sekali nggak pernah ngerasain yang namanya frame drop yang berarti ya. Dan untuk rata-rata FPS-nya juga ya bisa dibilang ini cukup stabil ya, karena saya bisa dapetin di angka 37 FPS. Oh ya, buat gyroscope-nya juga udah nggak delay ya, jadi aman banget nih kalau kalian nantinya mau gunain fitur yang satu ini. Terus kalau dipakai main game Genshin Impact gimana bang? Lancar juga nggak? Tenang guys, saya juga udah cobain kok buat jalanin game berat yang satu ini. Buat settingan defaultnya kita cuma bisa dapetin di settingan lowest 30 fps aja ya. Cuman ya walaupun untuk rata-rata fps-nya kita bisa dapat di angka 29 fps, tapi ya kalian bisa lihat nih, masih cukup banyak terjadi frame drop ya sepanjang 14 menit saya coba buat main di settingan ini. Dan waktu saya coba iseng buat naikin fps-nya ke 60 fps, ternyata ya memang performanya belum bisa kasih hasil yang maksimal guys. Sebab buat rata-rata FPS yang didapat hanya sebatas 37 FPS aja. Dan ya kalian bisa lihat sendiri ya dari grafiknya, meskipun masih mungkin untuk dimainin di settingan grafis ini, tapi ya feel-nya kurang playable guys. Jadi ya saran dari saya, kalau kalian mau mainin game berat yang satu ini, pakai aja di settingan defaultnya dan itu udah lumayan playable. Dan dari pengalaman saya selama nyari 1 bulan gunain Tecnopova 5 ini guys, sebagai second daily driver, kapasitas baterai 6000 mAh nya ini tuh udah juara banget ya untuk saya andelin. Apalagi ditambah fitur fast charge 45 wattnya nih, yang cuma butuh waktu selama 1 jam 35 menit buat isi daya baterai 6000 mAh nya ini. Nah, sebelum saya lanjut ke pembahasan nih guys soal kameranya, di sini saya mau kasih tahu dulu ke kalian ya, untuk software yang dipakai Tecnopova 5 ini tuh udah bisa dibilang udah yang paling baru buat saat ini, yaitu berjalan dengan basis Android 13 dengan tampilan iOS versi 13 juga. Yang mana selama saya pakai ya, experience ini udah lumayan asik guys, cuman ya memang masih terdapat cukup banyak aplikasi bloatware. Dan ada satu bug yang harusnya di update berikutnya nanti ini bisa dibenerin sama Tecno ya, yaitu nggak bisa dipakai buat clear all notifikasi yang ada di laci notifikasinya. Tapi ya overall untuk experience dari UI-nya ini udah lebih better kok daripada tampilan UI versi iOS yang sebelum-sebelumnya. Untuk fitur-fitur kayak cloning aplikasi, ekspansi RAM virtual juga masih tersedia ya guys di HP ini. Gak ketinggalan juga buat fitur NFC-nya nih. Jadi ya kalau kalian dirasa butuh sama fitur-fitur yang saya sebutin barusan, ini tuh bisa jadi HP yang kalian andelin. Oke, yang terakhir kita bahas soal kameranya nih. Untuk setup kamera belakangnya ini tuh dual kamera aja ya. Lensa kamera utama punya resolusi 50 megapiksel, lensa kamera depth 0,08 megapiksel, dan satu buah lensa kamera selfie yang punya resolusi sebesar 8 megapiksel. Untuk hasil jepretan fotonya sih ini udah oke ya. Saturasi warnanya pas, enak buat dilihat, detailnya cakep, dynamic range-nya juga ini lumayan luas. Cuman ya memang terkadang untuk hasil di bagian shadow-nya ini agak kurang guys. Jadi ya bikin gambarnya terlihat redup kayak begini. Tapi ya overall untuk hasil dari kameranya ini sih udah bisa diandelin kok, termasuk buat hasil perekaman videonya yang bisa kalian nilai sendiri aja ya lewat sampel videonya berikut ini. Oke, jadi ini adalah kualitas perekaman videonya dan ini saya setting di 1080p 60 fps. Dan kalau saya bawa jalan, stabilisasi gambarnya ya kalian bisa nilai aja sendiri ya. Ini kalau saya lihat di preview sih memang nggak stabil guys, alias goyang-goyang. Cuman menurut saya ini wajar karena memang nggak ada stabilisasi tambahan ya kayak OIS maupun EIS-nya. Cuman kalau kalian aktifin di 1080p 30 fps, dia ada fitur stabilisasi gambarnya. Oke, sekarang udah saya turunin di 1080p 30 fps dan ini untuk fitur stabilisasi gambarnya sudah saya aktifin. Cuman sayangnya di preview layarnya sini stabilisasi gambarnya kayak nggak bekerja dengan baik ya guys. Kalian lihat ini tuh kayak frame rate-nya dia drop terus gitu. Ya kalian bisa perhatikan ya. Jadi jatuhnya ya tetap goyang-goyang aja, jadi nggak kelihatan stabil. Tapi kalau buat saturasi warna dan secara dynamic range ini menurut saya di harga 2 jutaan udah lumayan banget ya. Tuh, kalian bisa lihat sendiri, walaupun memang warnanya sendiri hijaunya nggak kelihatan natural alias agak di boosting kayak gitu. Oke, setelah saya coba matiin untuk stabilisasi gambarnya, ternyata untuk di 1080p 30 fps bisa kasih kualitas gambar yang nggak frame-nya tuh nggak ngedrop kayak tadi ya.
Yang cenderung menurut saya ini lebih enak dilihat daripada kalian aktifin untuk fitur stabilisasinya tadi aktif. Cuman mungkin ini cuman masalah software aja, jadi ya mungkin kalian harus tungguin aja update software berikutnya buat ngefixin bug yang ada di fitur stabilisasi gambar tambahan di videonya. Oke, kalau untuk kualitas perekaman video dari lensa kamera depannya kayak gini, dan ini saya setting di resolusi 1080p 30fps. Buat yang 60fps nya ini nggak ada kayak di lensa kamera belakangnya tadi, tapi untuk resolusi maksimalnya dia sama ya di 2K 30fps. Dan kalau saya bawa jalan untuk stabilisasi gambarnya, kalian bisa lihat sendiri ya, ini jelas masih goyang guys, karena memang nggak ada stabilisasi gambar tambahannya juga. Tapi overall untuk tone warna kulit dan juga secara saturasi warna ini udah menurut saya udah lumayan oke lah ya di smartphone 2 jutaan yang sebenarnya secara fokus dia bukan di kamera kayak gitu, lebih ke performanya. Gimana menurut kalian, dan apakah hasil penangkapan suara dari mikrofonnya ini terdengar cukup jelas atau enggak? Kalian juga bisa bantu aja tulisin pendapat kalian di kolom komentar yang ada di bawah. Well, buat kesimpulannya, alasan utama kenapa HP ini guys terkesan kurang peminatnya dibandingin dari seri pendahulunya yang padahal secara spek HP ini tuh udah banyak upgrade-nya loh, adalah soal kehadiran kompetitornya yaitu Infinix Note 30 yang secara harga dan spek sebetulnya HP ini tuh masih bisa bersaing ya. Cuman nih, Infinix itu punya penawaran yang menarik ya, tentunya kayak fitur bypass charging yang memang nggak ditawarin di Tecno Pova 5 ini. Tapi ya lagi-lagi guys, semua keputusan itu ada di tangan kalian ya. Apakah kalian butuh smartphone dengan looks yang gaming banget kayak Tecno Pova 5 ini, atau yang kalem-kalem aja tapi punya fitur bypass charging kayak yang ada di Infinix Note 30 tadi. Jadi ya saya rasa cukup kayak gitu aja ya guys video review kita soal Tecno Pova 5-nya ini. Seperti biasa jangan lupa like videonya kalau kalian suka dan di-share ya ke teman-teman kalian kalau ngerasa video kita kali ini bermanfaat. Kalau gitu sampai di sini saya Iksan pamit dan sampai kita ketemu lagi guys tentunya di video review yang berikutnya.